Selamat ajaib, Raja di Raja. Malaikat menyembah, kami memuja. Pengakuan surga, di Kau terindah. Kami pun senada, di Kau terindah. Semua nyaman dunia, hampa semata. Tanpa Kau di surga, gelap jadinya. Kristus muliamu, terang di surga. Yesus muliamu, terang di buana. Terpisah denganmu, hidup jadi maut. Bersama hadirmu, maut jadi hidup. Dunia, insan, malaikat, Kau penciptanya. Namun Kau merendah, kenakan insan. Juru selamat ajaib, Raja di Raja. Malaikat menyembah, kami memuja. Pengakuan surga, di Kau terindah. Kami pun senada, di Kau terindah. Semua nyaman dunia, hampa semata. Tanpa Kau di surga, gelap jadinya. Kristus muliamu, terang di surga. Yesus muliamu, terang di buana. Terpisah denganmu, hidup jadi maut. Bersama hadirmu, maut jadi hidup. Dunia, insan, malaikat, Kau penciptanya. Namun Kau merendah, kenakan insan. Perorangan dan banyak orang. Pembacaan Alkitab 2 Korintus pasal 5 ayat 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Roma pasal 9 ayat 3. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Beberapa hari ini saya terus memperhatikan satu perkara, yaitu orang Kristen harus menjadi roti yang dibalik. Apa yang disebut dengan roti yang tidak dibalik? Yaitu satu muka ada api, muka yang lain tidak ada api. Roti yang dibalik berarti muka ini dipanggang dan muka itu juga dipanggang. Ini adalah prinsip yang besar dalam Alkitab. Terhadap banyak perkara, orang Kristen harus memperhatikan dua sisi. Kalau hanya memperhatikan satu sisi, itu seperti roti yang tidak dibalik. Satu muka hangus, tetapi muka yang lain masih seperti bubur. Satu muka sudah kering, tetapi muka yang lain masih ada air, masih mentah.
Kalau ada saudari yang masak sayur atau masak ikan, di satu muka telah hangus dan di muka yang lain belum matang, masakan itu pasti tidak dibalik. Ingatlah, dibalik adalah hal yang sangat penting. Kalau tidak dibalik, pasti satu muka hangus, satu muka yang lain masih belum matang. Arti dibalik tidak lain adalah harus memperhatikan dua aspek. Aspek ini harus diperhatikan. Aspek itu juga harus diperhatikan. Aspek ini harus belajar menuntut. Aspek itu juga harus belajar menuntut. Pada pembahasan ini yang kita bicarakan bukanlah mengenai prinsip hayat rohani, tetapi mengenai prinsip kehidupan sehari-hari kaum beriman, yaitu prinsip kehidupan bersama dengan kehidupan pribadi. Di satu aspek, kita harus memperhatikan kehidupan bersama. Di aspek lain, kita juga harus memperhatikan kehidupan perorangan. Kita di satu aspek adalah anggota tubuh, di aspek lain juga tubuh. Sebab itu, kita harus memperhatikan kehidupan anggota tubuh, juga harus memperhatikan kehidupan tubuh. Kita bukan saja seorang diri, kita masih mempunyai seluruh tubuh. Orang yang begitu banyak. Sama seperti agama Katolik pada hari ini, semua otoritas berada di tangan Paus. Mereka hanya mendengarkan perintah Paus seorang. Mereka tidak ada denominasi. Meskipun agama Kristen Protestan hanya bersejarah 500 tahun lebih, tetapi sampai setengah abad yang lalu sudah ada kurang lebih 1.500 sekte. Pada hari ini, mungkin lebih banyak lagi. Katolik mulai dari dulu sampai sekarang hanya mendengarkan perintah Paus. Mereka sangat taat kepada Paus. Lalu Kristen Protestan bagaimana? Sektenya banyak, kepercayaannya banyak berbeda, opininya juga banyak. Katolik menempuh satu jalan ekstrim. Hati nurani pribadi tidak ada pendapat. Apa yang dikatakan Paus, mereka ikuti saja. Kristen Protestan hanya memperhatikan hati nurani diri sendiri, tidak mempedulikan orang lain. Kalau ada beberapa hal yang tidak sama, lalu beberapa orang berkumpul dan memasang satu merek, sehingga di sini satu denominasi, di sana ada satu denominasi. Sebab itu, Katolik adalah roti yang tidak dibalik. Kristen Protestan juga roti yang tidak dibalik. Alkitab berdiri di antara keduanya. Ada kebebasan pribadi, yaitu pendapat hati nurani, juga harus mendengarkan orang lain, yaitu saling taat. Kita adalah tubuh, juga anggota tubuh. Setiap orang di dalam dunia harus menjadi seorang yang berdiri sendiri. Di samping itu, harus juga taat kepada orang lain. Kita harus memperhatikan kehidupan anggota tubuh. Di samping itu juga memperhatikan kehidupan tubuh, harus memperhatikan kehidupan korporat, juga harus memperhatikan kehidupan pribadi. Kalau hanya memperhatikan satu aspek saja, itu adalah roti yang tidak pernah dibalik. Kalau hanya memperhatikan orang lain, diri sendiri tidak ada pendapat, itu juga adalah roti yang tidak dibalik. Kita di depan Allah harus memperhatikan perorangan, juga memperhatikan korporat. Di sini saya akan menyinggung beberapa hal tentang perbedaan kehidupan pribadi dengan kehidupan korporat. Tetapi mohon dimaafkan, saya tidak bisa dengan rinci membahasnya. 1. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah demi Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah demi kamu. 2 Korintus pasal 5 ayat 13. Tidak menguasai diri adalah gila. Berbuat demikian adalah untuk Allah. Tetapi di aspek lain, menguasai diri adalah untuk manusia. Jadi, satu aspek adalah sangat pribadi, di aspek lain sangat korporat. Menuntut tidak menguasai diri adalah masalah pribadi, menuntut menguasai diri adalah masalah korporat. Misalnya, bangun pagi, seorang diri membaca Alkitab. Karena mendapat terang dari Tuhan, dengan tak sadar
menepuk meja beberapa kali. Ini tidak ada masalah. Tetapi kalau hari ini saya di sini teringat satu ayat, lalu berdiri memukul meja, bukankah kalian akan berkata, saya sudah gila? Paulus gila di hadapan Allah, tetapi berhati-hati atau menguasai diri di depan manusia. Anda tinggal seorang diri di suatu tempat karena sukacita, lalu menepuk meja atau kursi. Hal ini di hadapan Allah itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau kita berada di hadapan orang, harus hati-hati. Banyak orang di hadapan Allah sangatlah hati-hati, seperti tidak mengetahui bagaimana caranya berdoa. Sebenarnya, di hadapan Allah, hati kita lebih membara, lebih baik. Ketika kita seorang diri di hadapan Allah, boleh sangat bebas, kegila-gilaan, melompat-lompat, terus-menerus menyebut haleluya. Tetapi kalau dalam sidang, kalau ada orang lain bersama kita, kalau di tetangga ada orang mendengarkan Anda jangan berteriak-teriak. Di hadapan orang, Anda harus hati-hati, Anda harus menguasai diri. Perkataan saya kelihatannya agak terlalu terus terang, tetapi ini adalah pengajaran Alkitab. Paulus berkata kegila-gilaan kita lebih baik di hadapan Allah saja. Sebaliknya, perbuatan kita di hadapan orang harus hati-hati. Hari ini ada keadaan yang sangat tidak baik, yaitu banyak orang memindahkan kegila-gilaan di hadapan Allah ke hadapan manusia. Ini tidak diperbolehkan oleh Alkitab. Di dalam kamar, Anda tidak memakai kaos kaki, hanya memakai pakaian dalam. Apakah Anda tidak bisa berdoa? Kita tahu kita dapat melakukan itu. Tetapi dalam sidang, Anda tentu tidak boleh demikian. Apa yang Anda lakukan di hadapan Allah itu belum tentu bisa dilakukan di hadapan orang. Di hadapan orang, kita harus menguasai diri. Apa arti menguasai diri? Menguasai diri adalah hati-hati, menjaga diri. Menguasai diri berarti mempunyai sopan santun. Menguasai diri bukan gila. Menguasai diri adalah tertib. Kalau Anda dalam kamar tidak berdoa, hanya berdoa di hadapan orang, dalam kamar tidak membaca Alkitab, hanya khusus membaca Alkitab di hadapan orang, itu sama seperti semua barang dagangan telah dikeluarkan. Di dalam toko tidak ada barang lagi. Itu bukan gila di hadapan Allah. Itu adalah kehidupan yang jatuh dan tidak bisa diberkati oleh Allah. Kita di hadapan manusia ada bagian yang hati-hati. Di hadapan Allah ada bagian yang menjadi gila. Demikian barulah roti yang pernah dibalik. Misalnya, saya tinggal di padang rumput. Di sekitar tidak ada orang lain. Sampai-sampai orang yang menjaga lembu dan domba pun tidak ada. Lalu saya di sana berteriak-teriak berdoa dengan suara keras. Itu boleh saja. Siapapun tidak akan menjamah Anda. Kalau saya tinggal di sebuah rumah di tengah-tengah masyarakat, meskipun saya seorang diri tinggal di rumah itu, lalu pada tengah malam berteriak-teriak, bukankah tetangga akan berkata, mungkin ada orang sakit atau ada orang meninggal? Ingatlah, gila hanya bisa di hadapan Allah, tetapi di hadapan orang harus memperhatikan mengendalikan diri. Mengendalikan diri di hadapan orang, tetapi perlu juga belajar gila di hadapan Allah. Banyak orang di hadapan orang mengendalikan diri, di hadapan Allah juga mengendalikan diri. Di hadapan orang tidak ada semangat, di hadapan Allah juga tidak ada semangat. Paulus gila di depan Allah, tetapi dia tidak tampan atau tidak menarik di depan orang. Surat yang dia tulis bahasanya berat, tetapi ketika di hadapan orang, dia tidak begitu menarik. Dia sangat biasa sekali. Kita harus belajar gila di hadapan Allah, tetapi mengendalikan diri di hadapan manusia. Ada seorang saudara sangat pandai berdoa. Beberapa tahun yang lalu, karena sakit, saya pergi beristirahat di tempat tinggalnya. Kamarnya persis di sebelah saya. Pada malam hari, karena badan saya demam, semalaman tidak bisa tidur. Lalu kamarnya terus menyala. Lalu saya mengetuk pintunya dan bertanya,
mengapa dia tidak tidur. Dia menjawab, "Aku tidur." Tetapi lewat beberapa waktu lagi, saya lihat dia masih belum tidur. Sampai jam 2 malam, dia baru tidur. Saya tidak melarang doa semalaman suntuk, tetapi kita harus ingat, kegilaan hanya di hadapan Allah saja. Kalau gila di hadapan orang lain tidak akan tahan. Anda tidak tidur, tetapi orang lain ingin tidur. Anda suka tidur terlambat, orang lain tidak suka terlambat. Keesokan harinya saya bertemu dengan dia. Kemudian saya berkata, "Saudara, bukan karena kemarin malam saya tidur kurang enak lalu menganjuri Anda, tetapi kalau terus demikian tidak mendatangkan kebaikan bagi Anda, juga tidak mendatangkan kebaikan bagi orang lain." Dia tidak percaya perkataan saya. Kemudian dia muntah darah. Oh, gila di depan Allah itu boleh, tetapi gila di hadapan manusia adalah roti yang tidak dibalik. Saudara-saudari, kiranya kalian tidak menyalahkan saya karena berkata terus terang. Semoga kalian bisa ingat kedua aspek ini. Di satu aspek, lincah di hadapan Allah. Di aspek lain, sangat biasa di hadapan manusia. Kalau Anda ingin menjadi orang Kristen yang istimewa, lakukanlah di hadapan Allah saja. Jangan memamerkan semua mustika Anda di hadapan manusia. Jangan ketika berbicara sepertinya mempunyai satu nada yang istimewa. Ketika berjalan sepertinya mempunyai satu gaya yang istimewa. Di hadapan orang, kita harus sangat biasa. Orang lain berpakaian, saya juga berpakaian. Orang lain makan, saya juga makan. Kita harus menjadi roti yang dibalik. Kalau kita gila di hadapan Allah, juga gila di hadapan manusia, itu roti yang tidak dibalik. Kita harus nampak kedua sisi sama-sama mustikanya. Allah berkenan kepada kedua hal ini, yaitu bergairah di hadapan Allah, sangat biasa di hadapan manusia. Saudara tadi itu telah menikah. Saya bertanya kepada saudara yang lain, bagaimana keadaannya sekarang? Ada orang memberitahu saya, istrinya telah menyiapkan makanan. Dia tidak juga datang untuk makan. Pukul 12, dia belum makan siang. Sampai pukul 14, belum makan siang juga. Bahkan sampai pukul 17 atau 18, masih perlu diberitahu untuk makan siang. Dia begitu tergila-gila di hadapan Allah, tetapi di hadapan manusia tidak menguasai diri. Itu bukan sikap yang harus dimiliki oleh seorang Kristen. Jangan mengira karena bergairah lalu boleh makan siang pukul 18. Kalau Anda adalah orang yang sendirian sampai pukul 24 baru makan siang juga tidak mengapa. Tetapi kalau Anda mempunyai istri atau ada orang lain sedang menunggu Anda, sebaiknya Anda menuruti waktu yang telah ditentukan. Sopan santun di antara manusia juga tidak boleh dibongkar. Di satu aspek, di hadapan Allah kita harus sekuatnya bergairah. Di aspek yang lain, di tengah-tengah orang kita harus sekuatnya memikirkan atau memedulikan saudara-saudari yang lain. 2. Harus tunduk kepada Allah. Juga saling tunduk seorang kepada yang lain. Yakobus pasal 4 ayat 7 dan Efesus pasal 5 ayat 21. Surat Yakobus memberitahu kita bahwa kita harus tunduk kepada Allah. Surat Efesus memberitahu kita, rendahkanlah atau tundukkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Saudara-saudara, apakah kalian nampak di sini membicarakan pula dua aspek? Di satu aspek mengatakan harus tunduk kepada Allah. Di aspek lain mengatakan harus saling tunduk seorang kepada yang lain. Tunduk adalah masalah perorangan. Saling tunduk adalah perkara yang perlu dilakukan di tengah-tengah saudara-saudara. Hari ini, di dalam kekristenan, ada semacam orang seperti roti yang tidak pernah dibalik. Terhadap satu perkara, asal disetujui oleh saudara-saudari, meskipun itu adalah ajaran yang salah, bahkan bidah, tetapi mereka terima. Apa saja yang disetujui oleh suara terbanyak, itu diikuti, sehingga perintah Allah, ajaran Alkitab, semua dikesampingkan. Demikian adalah roti yang tidak pernah dibalik. Sekalipun di aspek manusia sudah diatur baik, tetapi jika tidak mempedulikan di aspek Allah,
tetap adalah roti yang tidak pernah dibalik. Ada lagi semacam orang tidak peduli bagaimana pendapat saudara-saudari, hanya mempedulikan bagaimana Allah berbicara, lalu melakukannya. Seperti saudara tadi, hanya mempedulikan bagaimana Allah berbicara, mengira bergairah saja sudah cukup, sedikit pun tidak mempedulikan istrinya. Ini juga satu roti yang tidak pernah dibalik. Ada banyak perkara adalah kehendak Allah, tetapi sering masih dibatasi oleh tangan manusia. Saat itu perlu menunggu. Hanya mengetahui kehendak Allah sudah cukup, tetapi kesaksian dari 2 atau 3 saudara-saudari juga baik. Kalau satu jari bergerak, bisakah mengatakan hanya satu jari yang bergerak? Bukankah berarti kita yang bergerak? Bukankah satu anggota tubuh bergerak, anggota tubuh yang lain juga bersama bergerak? Satu anggota tubuh tidak bisa bergerak sendirian, karena meskipun banyak anggota, tetapi tubuh hanya ada satu. Saya khusus berbicara kepada beberapa sekerja, karena di Cina banyak pekerjaan yang baru dimulai. Tentunya ada banyak kerawanan yang harus diwaspadai. Kita tidak saja dalam perbuatan harus belajar tunduk, dalam doktrin pun perlu belajar tunduk. Kalau tidak, akan terjadi bergolongan-golongan, seperti yang terjadi di denominasi. Misalnya, Anda terlebih dulu mendapatkan sedikit terang, Allah berkata betul, lalu Anda tidak peduli yang lain, langsung memberitakannya. Namun saudara yang bersama dengan Anda tidak melihat sejelas Anda, jadi Anda harus menunggu sampai mereka setuju, baru memberitakannya. Kalau tidak, pasti akan terjadi bergolongan-golongan. Anda berkata, Allah yang memberi wahyu kepada Anda. Dia berkata, aku tidak melihat dengan jelas, mungkin itu adalah bidah. Pada saat yang demikian Anda harus menanti. Alkitab berkata, tunduklah kepada Allah. Alkitab juga berkata, tundukkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Ketika pandangan saudara-saudara tidak sama, jangan berdebat sehingga timbul perpecahan. Belajarlah menunggu, berdoa, pelan-pelan mempelajari lagi. Izinkan saya mengucapkan perkataan yang sangat terus terang. Tidak ada satu hal yang bisa membantu orang mempunyai kemajuan rohani daripada menunggu. Kalau itu adalah perkara yang sejati, menunggu sejangka waktu lagi tetap masih sejati. Kalau itu salah, haruslah menunggu untung mau menunggu, baru tidak berbuat kesalahan. Tetapi selain kita benar-benar menyangkal diri, mau memikul salib, kita tidak akan bisa menunggu. Menunggu dengan lemah lembut perlu kasih karunia Allah. Kita harus belajar pelajaran ini. Kemarin ada yang tanya, Dok, uji remes apa remet sih kemarin untuk mengeluarkan minyak dalam gorengan? Diremes itu kalau tekanannya ringan sedang, kalau tekanannya tinggi itu diremet. Oke, ini saya akan membuktikan lagi ya. Betapa banyaknya minyak yang terserap di dalam gorengan. Kali ini tadi saya membeli bakwan di depan. Mari kita buktikan betapa banyaknya serapan minyak di dalam bakwan. Ini lihat ya, ini salami tisu, ini saya remet-remet gini. Nah, kemudian saya masukkan genggaman saya, kemudian kita lihat nih. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 30, 31. Perhatikan ini ketesnya itu nggak berhenti-berhenti, padahal hanya tuh tetesnya minyaknya sangat banyak ya, nggak berhenti-berhenti. Coba ini kita balik, kita remes ulang. Tuh lihat, belewerannya luar biasa. Dan lihat nih, lihat, ini minyaknya sangat besar, sangat banyak. Oke. Ini adalah lemak teran, lemak jenuh yang tidak baik, akan ditimbun di dalam tubuh menjadi lemak yang akan berisiko menjadi kegemukan. 1 biji bakwan kita remes, jadinya seperti ini. Nih ya. Oke, berhati-hatilah terhadap snack berbahan gorengan.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.